Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin dan setelahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-26 daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-26 ini berkaitan dengan sedekah, ya, berkaitan dengan sedekah, bahwa setiap harinya kita haruslah bersedekah gitu ya. Hadis ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bikulli khutwah tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha anit tariq sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan ya atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menaikkan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Bukhari bernomor 2989 dan Muslim nomor 1009. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sulama bermakna persendian, ya, sulama ya. Qala Rasulullah SAW, kullu sulama, setiap persendian. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tulang. Terdapat ya hadis dalam Sahih Muslim bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa thalathi miyah ya, wa thalathi miyah mafsil ya, wa thalathi miyah mafsil. Sungguh setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1007. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Ya, bermakna ini adalah setiap harinya anggota tubuh kita itu untuk bersedekah. Yaitu diwajibkan bagi setiap persendian untuk bersedekah. Akan tetapi dengan nikmat Allah, sedekah ini adalah umumnya untuk semua bentuk ya. Misalnya kurban ya. Mendekatkan diri kepada Allah, setiap untuk bentuk pendekatan diri kepada Allah termasuk sedekah. Ya, hal ini berarti tidaklah sulit bagi setiap orang ya, karena
setiap orang selama dia menyukai untuk melaksanakan suatu qurbah ya atau pendekatan diri kepada Allah, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Ya, kalimat thayyibah misalkan ya, kata-kata yang baik, ada yang berupa thayyibah di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir, tahlil, ada juga thayyibah di sisi manusia ya. Seperti berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, baik jaraknya yang jauh maupun dekat. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, ya, min tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Ya, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya, setiap langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1553. Ya, jadi di antara faedah hadis ini adalah wajibnya sedekah ya bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya mulai dari terbit matahari ya. Karena perkataan Nabi SAW, alaihi sadaqah, ini menunjukkan wajibnya ya, bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya dan keselamatan pada tangannya, kakinya dan anggota tubuh lainnya, maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 persendian sedekah dari persendian yang ada. Ya, penggantiannya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha misalkan sebanyak 2 rakaat. Ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian adalah bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amal ma'ruf nahi munkar yang memerintahkan kepada ketaatan dan nahi munkar, itu melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap harinya. Ya, hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 1704. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat Allah bagi hambanya, maka semua tulang dari tubuh ini punya bagian bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara 2 orang yang berselisih, dan Allah Ta'ala telah mendorong kita agar berbuat islah atau perdamaian ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa ahdiratil anfusu asyuh ya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya ya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menuntut menurut tabiatnya kikir ya. Ini surah An-Nisa ayat 128. Dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita karena melakukan seperti ini termasuk sedekah, baik dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas perbuatan lainnya ya, atau perbuatan lainnya ya. Hadis ini memberikan motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik ya, berupa zikir ya, kalau berkaitan dengan perkataan baik kepada Allah Azza wa Jalla,
ataupun perkataan-perkataan yang baik ketika kita bermuamalah dengan manusia. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini begitu luasnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar bisa beramal, ya, bisa beramal dengan satu perkara, maka mencukupkan segala anggota tubuh kita, persendian kita telah melakukan sedekah, ya. Dalam hadis ini ditunjukkan mengenai keutamaan berjalan ke masjid, ya, dan berjalan pulang dari masjid juga akan dicatat sebagai mana perginya ini. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma berkata, dulu ada seorang yang tidak aku ketahui siapa lagi yang jauh rumahnya dari masjid selain dia, dan dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau kamu membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Kemudian orang tadi mengatakan, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin catat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kulluh. Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1546. Dalam hadis ini terdapat keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan juga ini termasuk cabang keimanan sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang, ya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalanan, dan malu termasuk bagian daripada iman. Ini hadis riwayat Muslim nomor 162. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala menyatakan bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Juga ada yang berupa amalan yang qasir, ya, manfaat untuk dirinya sendiri, dan ada yang muta'addi, ya, manfaat untuk orang lain. Semua termasuk sedekah. Amalan yang dicontohkan dalam hadis bukanlah pembatasan. Contoh yang berupa ucapan muta'addi adalah mendamaikan yang berselisih. Contoh yang berupa perbuatan muta'addi adalah membantu menaikkan orang lain atau barangnya ke atas kendaraannya. Adapun kalimat yang baik bisa berupa zikir, doa, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ada yang termasuk ucapan yang qasir, ya, dan muta'addi. Adapun langkah kaki kita ke masjid termasuk perbuatan yang qasir, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk perbuatan muta'addi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat tentang hadis yang ke-26 ini, keutamaan daripada bersedekah, bahwa tubuh kita ini membutuhkan terdiri dari persendian yang sangat banyak, maka kesemuanya itu membutuhkan sedekah. Namun Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar dengan satu amalan saja, maka kita sudah melaksanakan kewajiban, yaitu memberikan sedekah kepada setiap persendian kita dengan satu amalan saja, yaitu dengan sholat duha 2 rakaat setiap harinya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.